sekali atas pemaparannya Dr. Dodi. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, karena tadi paparannya cukup panjang supaya Bapak Ibu tidak lupa materinya apa. Mungkin saya bantu untuk bikin ringkesan dulu ya Dok, rangkuman. Jadi ternyata sama dengan terkait dengan infertilitas pada pria, ternyata infertilitas pada wanita itu terutama terkait juga dengan faktor usia ya Dok. Ternyata semakin tinggi semakin bertambah usia seorang perempuan, semakin susah untuk terjadinya pembuahan. Jadi sel telurnya makin susah untuk dibuahi, semakin susah juga untuk berkembang jadi embrio, dan semakin susah juga untuk embrionya untuk bisa bertahan. Jadi bisa kita katakan ongoing pregnancy ya Dok. Nah, keberhasilan kehamilannya pun menjadi rendah. Kenapa sih kok faktor usia sangat menentukan keberhasilan kehamilan baik secara alami maupun bayi tabung? Karena tidak lepas dari hormon AMH. Ya, AMH itu seperti time limitnya para wanita ya Dok. Jadi semakin rendah AMH-nya, tentunya akan semakin sedikit juga cadangan sel telur yang tersisa, seperti itu kurang lebih. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa mempengaruhi kesuburan seorang wanita, terutama yang paling dasar adalah terkait dengan berat badan. Kenapa berat badan pengaruh? Karena berat badan ini tidak hanya berhubungan dengan komplikasi penyakit yang ditimbulkan, diabetes dan sebagainya yang bisa menghambat proses nidasi atau proses menempelnya embrio di rahim seorang wanita sehingga kehamilannya bisa berlangsung terus, tapi juga dia bisa menyebabkan komplikasi seperti PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, di mana Polycystic Ovarian Syndrome ini bisa menyebabkan sel telurnya banyak, namun rata-rata banyak yang kosong juga atau banyak yang susah untuk dibuahi. Seperti itu. Kemudian ada lagi tadi yang bisa saya notice, selain penyebab itu juga ada juga karena jadi IVF gagal, bisa juga karena faktor yang lain, terutama ada gangguan anatomi ya Dok. Gangguan anatominya bisa di tuba seperti ada hidrosalping di rahim, misalkan ada mioma atau ada polip, ataupun di bagian-bagian lain, jadi di sekitar rahim, kemudian sel telur dan saluran telurnya. Contohnya yang lain kista coklat juga, di mana dengan keberadaan kista coklat sendiri bisa menurunkan AMH. Tidak dioperasi pun bisa menurunkan AMH karena endometrioma ini biasanya merupakan suatu penyakit yang kronik gitu ya Dok ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan juga kalau misalkan kita mau ambil bayi tabung, ada komplikasi yang namanya OHSS atau hiperstimulasi ovarian. Jadi ternyata setelah diberikan perangsang atau stimulasi, sel telurnya berkembang di luar yang kita mau. Jadi mengakibatkan terlalu banyak sel telur yang berkembang, terlalu banyak cairan yang ada di tubuh perempuan sehingga bisa menimbulkan masalah baik selama proses bayi tabungnya sendiri maupun proses kehamilannya, karena bisa berlanjut sampai dengan kehamilannya berlangsung. Kemudian ternyata tahapan bayi tabung yang paling krusial, ternyata yang paling dasar adalah stimulasi. Karena setiap individu itu mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Yang tadi disampaikan, mungkin Dr. Dodi sampaikan ada natural cycle dengan clomiphene dengan CC, kemudian ada mini stimulasi, kemudian ada short antagonis. Itu adalah protokol-protokol stimulasi atau protokol-protokol yang untuk merangsang pertumbuhan sel telur supaya bisa berkembang optimal tanpa perlu menghabiskan sisa cadangan sel telur kita sehingga AMH-nya makin rendah. Mungkin begitu ya Dok. Ya, itu yang bisa saya ambil catatan.